Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Barakallahu fikum. Inni muhajirun ila Rabbi. Itu karena Nabi Ibrahim. Aku harus hijrah menuju ke Rabbku. Menuju ke perintah Allah Azza wa Jalla. Dan ini perjalanan yang memerlukan perjuangan. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tentang seorang yang dikatakan hijrah. Kita semua mungkin mengaku hijrah. Ya, aku sedang hijrah. Aku sedang belajar hijrah. Aku ingin hijrah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tentang hijrah? Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Baru dikatakan hijrah. Dan ini pergerakan yang terus. Nggak ada berhentinya kita. Kalau bicara meninggalkan larangan Allah, kita akan terus digoda oleh iblis. Bagaimana ayahanda kita, Nabi Adam alaihi salam dan ibunda kita Hawa. Ketika bicara hijrah, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jal, Allah mengatakan kepada Adam alaihi salam untuk makan. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Untuk menikmatin semua yang ada di surga. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh. Di antara semua buah-buahan yang ada di surga, ada satu pohon yang Allah katakan jangan mendekati pohon ini. Jangan mendekati, apalagi memakan buahnya. Karena kalau bicara orang itu dilarang mendekat, sebenarnya dia dilarang untuk memakan. Tapi Allah ingin menyelamatkan hambanya dengan melarang mendekati supaya tidak ada ketertarikan. Tapi ternyata iblis berusaha untuk menggoda manusia. Menggoda bapak kita yang pertama. Agar melanggar larangan Allah. Sedangkan hijrah itu meninggalkan larangan Allah. Bagaimana iblis membisikkan. Iblis ini kerjanya menggambarkan yang buruk jadi baik. Yang baik jadi buruk. Sehingga larangan-larangan Allah itu seakan-akan sesuatu yang baik dan indah. Sampai iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apakah mau aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Siapa yang nggak mau gitu loh. Tapi ini dilarang loh. Seharusnya engkau hijrah, engkau tinggalkan. Akhirnya sukses iblis dalam misi. Nabi Adam pun diturunkan dari surga bersama istrinya. Dan kita anak keturunannya. Berada di tempat ini. Kau ingin kembali ke surga, maka tinggalkan larangan. Ahibati fillah. Sehingga kalau bicara meninggalkan larangan-larangan Allah, kita dituntut untuk belajar. Udah dapat nih. Esensi hijrah itu hijrah hati dulu. Sebelum bicara hijrah fisik dan penampilan. Iman itu sesuatu yang menancap dalam dada kita.
kemudian akan menyumberkan amal perbuatan dalam raga kita sehingga kelihatan penampilannya. Tapi ada orang yang penampilannya hijrah, hatinya kagak. Siapa? Orang-orang munafikin. Seakan-akan mereka hijrah. Sampai Allah menggambarkan orang munafik ini dalam penampilannya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsam. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau melihat mereka secara fisik, Allah menakjubkan mereka. Kalau mereka ngomong, ya Allah, kayak orang paling beriman. Itu munafik. Kenapa? Karena fisik mereka yang hijrah, penampilan mereka yang hijrah, hatinya enggak. Bahkan mereka datang kepada Nabi SAW di surat Al-Munafiqun. Mereka datang menyumpai Nabi, menyatakan hijrah mereka, menyatakan keimanan mereka. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Kami ridho engkau sebagai Nabi. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Allah tahu engkau rasulnya. Dan Allah bersaksi orang-orang munafik itu dusta. Maka di sini setelah hijrah hati, maka kita perlu belajar untuk mengetahui mana larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam Islam ini menuntut ilmu menjadi satu kelaziman orang yang hijrah. Kalau enggak, ya enggak akan sempurna hijrahnya. Enggak dapat tuh esensi hijrah. Mungkin niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau dia enggak belajar, ya berapa banyak kita ngelihat orang yang katanya udah hijrah. Tapi tetap berada di tempat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla.